Bapak Ibu, di zaman sekarang ini banyak orang merasa hidupnya itu kurang, ya, kurang sukses lah, ya kan, kurang dihargai, kurang bahagia, pokoknya kurang dan kurang. Benar? Apalagi sekarang ini kalau kita melihat ekonomi di Indonesia yang dapat dikatakan kurang bagus, ya memang kurang bagus. Kalau saya ketemu teman itu banyak yang sambat, usahanya itu lagi sepi dan lain sebagainya seperti itu. Tapi satu hal yang akan saya sampaikan di sini, firman Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati saya, yaitu apa? Ini bukan saya mencocokkan dengan kondisi yang ada. Jadi sebelumnya saya cuma Tuhan, apa yang akan saya sampaikan untuk jemaatmu di GPDI Ahidu. Jadi firman Tuhan, kalau Bapak Ibu senang ada tema, saya berikan temanya atau judulnya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Banyak kali orang yang tidak bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada pada dirinya, sehingga dia berusaha untuk melakukan, bukan hanya untuk mencukupi kebutuhannya, tapi dia akan berusaha untuk meraih apa yang menjadi keinginannya. Sehingga apa yang terjadi ketika dia menggapai apa yang dia inginkan, dan itu istilahnya kalau tangan itu sudah tidak toto, tapi dia terus berusaha, akhirnya apa? Dia jatuh. Ada banyak orang-orang, kalau Bapak Ibu lihat dari para pejabat, melakukan hal seperti itu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya itu namanya manusia, ya, manusia nggak puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Kalau bisa itu dia bisa menguasai semuanya. Maka itu firman Tuhan mengatakan apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Oh, berarti kalau seperti itu orang Kristen tidak boleh Pak hidup berkelimpahan? Oh ya, pastinya boleh dong. Kalau misalkan kita itu tidak hidup berkelimpahan atau hidupnya lebih, bagaimana kita itu bisa menjadi berkat buat sesama kita? Bagaimana kita itu bisa menjadi saluran berkat daripada Tuhan? Tapi yang pasti, kalau memang kita hidup berkelimpahan, harusnya hidupnya, kalau waktu kita bekerja harus hidup berkenan di hati Tuhan. Jadi jangan ambil jalan pintas. Dan di sini saya akan sampaikan ada beberapa macam poin, mungkin Bapak Ibu bisa dengarkan. Karena Alkitab mengajarkan bahwa damai sejahtera, ya, damai sejahtera itu tidak datang dari kalau kita memiliki lebih. Amin. Oh, kalau aku kaya, aku sugih, berarti aku orang damai sejahtera, sukacita. Enggak seperti itu. Saya ketemu dengan orang-orang yang kaya, enggak. Istilahnya apa? Sambat, Bapak Ibu. Sugih sambat. Awalnya kesel, tidak ada waktu untuk keluarga, seperti itu. Rumah tangganya itu ribut terus. Karena ya, padahal kalau saya lihat itu dari segi keuangan oke, ekonomi bagus. Tapi kan kenapa seperti itu? Karena satu hal, bahwa ada damai sejahtera sukacita itu tidak didasarkan dari kelimpahan yang kita terima, dari kekayaan yang kita terima, dari apapun yang kita terima, tapi dari Tuhan. Maka dari itu kita harus belajar merasa cukup di dalam Tuhan, ya, merasa cukup dalam Tuhan. Tapi yang pertama di sini, mengapa kita harus bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita? Kok kita harus bisa merasakan cukup? Yang pertama, cukup itu berarti kita bisa kendalikan diri. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Amsal 30. Sudah? Ayat 7 sampai 9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripada aku kecurangan dan kebohongan. Janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarlah aku menikmati makanan dari bagianku.
Berikutnya, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapakah Tuhan itu, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Jadi yang pertama, kenapa kita harus bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita? Cukup itu berarti kita bisa kendalikan diri. Karena Agur bin Yakin mengatakan apa? Kalau aku ini Tuhan, jadi orang yang mungkin berlimpahan, aku nanti akan jadi sombong. Tapi kalau aku jadi orang yang miskin atau tidak punya, bahkan dibilang kalau misalkan aku kere, aku menyangkal engkau. Di Tuhan ini, katanya Tuhan itu hidup, mana itu Tuhan? Makanya itu kita harus belajar untuk mencukupkan diri dari apa yang Tuhan sudah berikan. Nah, kalau kita bisa mencukupkan diri, tidak ada kata misalkan kita itu sombong atau kita mencela Tuhan. Orang cukup itu seperti pom bensin pas, ya, pas butuh, pas ada. Jadi kita bisa kendalikan diri. Jadi kita tidak menjadi orang yang tinggi hati, kita tetap menjadi orang yang rendah hati, dan kita tidak akan pernah istilah mencelah Tuhan. Seperti Agur bin Yakin seperti ini. Banyak kan orang kalau misalkan hidupnya itu lagi susah, kata-kata Tuhan yang tidak baik. Kalau lagi di atas, aduh, celeng itu kan tidak bisa noleh. Orang yang sombong itu lebih teko celeng, tidak mau noleh. Jadi seperti ini, matanya dikasih tutup kuda lagi seperti ini. Sudah lehernya tidak bisa noleh, kasih gini, nyeludur terus aja seperti itu. Dan itu Tuhan yang tidak menghendaki. Biar kita belajar untuk mencukupkan. Yang kedua, cukup berarti apa? Percaya bahwa Tuhan itu memelihara kita. Ya. Di Filipi 4 ayat yang ke-19 berkata seperti ini. Filipi 4 ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau orang cukup itu percaya bahwa Tuhan itu loh akan mencukupi segala apa yang aku butuhkan ke depan. Amin. Jadi dia tidak akan bingung dengan apa yang akan terjadi ke depan, dan dia bisa menikmati apa yang sudah Tuhan berikan. Itu loh orang cukup. Jadi banyak kali orang itu tidak merasa cukup. Karena apa? Karena takut bahwa Tuhan itu iso nggak mencukupi aku. Hidupku itu masih lama, kebutuhan anak-anakku sekolah itu masih banyak. Aku masih terlalu banyak butuh keperluan itu. Apakah Tuhan bisa mencukupi? Ini, kalau orang mengatakan cukup, itu berarti orang itu percaya bahwa Tuhan itu akan memelihara ke depannya, kan? Yang ketiga itu apa? Orang yang cukup itu tidak serakah. Karena di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima berkata seperti ini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi kita diminta untuk apa? Mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Tidak serakah. Banyak kali kan orang-orang sekarang itu banyak yang egois. Kalau bisa itu semua pekerjaan itu diambil semua. Semua apa diambil semua, itu seperti itu. Tidak bisa merasa cukup. Bahkan di dalam keluarga, ada kan, kalau misalkan ada keluarga orang tua yang meninggal apa itu, sudah dibagiani pas, ini bagianmu, ini bagian lu. Oh, sing tetap itu berusaha mengambil semuanya, tidak merasa cukup. Bagianku kurang, dengan cara bagaimanapun dia membolak-balik sehingga supaya mendapatkan lebih dari apa yang harusnya dia terima. Ini yang terjadi. Kan banyak kali tuh keluarga-keluarga itu pada gegeran, ya kan? Kenapa? Dia tidak merasa cukup dengan apa yang harus dia terima. Dengan kata lain apa? Orang itu serakah. Jadi orang yang cukup itu tidak serakah. Yang berikutnya itu apa? Orang yang cukup itu bisa mengucap syukur. Ya, orang yang cukup mengucap syukur. Di dalam 1
1 Timotius 6 ayat 8, Rasul Paulus katakan gini, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ikulah Rasul Paulus, Pak. Nggak ada bojone. Jadi kan nggak bingung dengan masalah rumah tangga. Dia cuma ngomong asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Wes. Karena apa? Dia ya sudah pelayanan terus aja seperti itu. Kalau aku kan nggak bisa mengatakan seperti itu. Saya kan rumah tangga harus mikirin anak, biaya sekolahnya gimana, untuk bayar keperluan listrik dan sebagainya, itu nggak bisa Pak ngomong seperti itu. Tapi Rasul Paulus mengajarkan kepada kita itu apa? Untuk mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Banyak kali kan kita itu mengucap syukur kalau apa yang kita inginkan itu tercapai. Tapi kalau apa yang sudah Tuhan berikan itu banyak kali kita tidak bisa mengucap syukur. Tapi biarlah kita cukup mengucap syukur. Siapa yang di sini kalau berlimpahan aja aku bisa mengucap syukur, tapi kalau sudah dengan apa yang ada itu tidak mengucap syukur, tidak ada ya. Saya percaya jemaat GPDI yang hidup dalam segala mengucap syukur. Amin. Nah, jawab. Jadi hal ini loh Bapak Ibu yang Tuhan inginkan, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa cukup, kita pasti bisa mengucap syukur. Tapi kalau kita nggak merasa cukup, kurang dan kurang terus, isinya nggak mengucap syukur tapi ngomel, ya kan? Apalagi manusia terkuat di dunia itu, ya kan? Perbendaharaan katanya cukup banyak, itu. Jadi kalau sudah lagi ngomel dari terbit matahari sampai terbenamnya tidak bisa selesai terus seperti itu. Karena apa? Tidak merasa cukup. Makanya itu ibu-ibu, kalau misalkan suamimu di rumah jangan dikureki terus. Pak, ini terus dikureki. Akhirnya apa? Suaminya itu ya bingung. Padahal itu dari segi apa yang dibutuhkan itu sudah dicukupi, tapi karena itu tadi istrinya terus akhirnya suaminya, aduh aku nanti ini bisa stres, aku warkop aja. Seperti itu. Yang berikutnya itu apa? Orang yang merasa cukup itu diberi kuasa untuk menikmati. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di dalam Amsal 14 ayat yang ke-30 berbunyi seperti hati yang tenang itu menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi Amsal 14 ayat yang ke-30 katakan hati yang tenang itu menyegarkan tubuh. Orang bisa merasakan cukup, ya cukup itu diberi kuasa untuk menikmati. Siapa yang di sini mengatakan aku ingin berlimpahan tapi lorong-lorong? Ada? Pak, aku tidak apa-apa Pak, hartaku tuh banyak sekali, tapi saya mau adanya di rumah sakit terus. Ada yang seperti itu? Tidak ada Bapak Ibu. Kita maunya apa? Hidup itu kita cukup. Dikatakan hati yang tenang itu menyegarkan tubuh. Kalau orang itu cukup itu hatinya tenang. Tapi kalau orang yang tidak merasakan cukup di dalam hidupnya, itu terus akan gelisah, khawatir dengan apa yang akan terjadi ke depan. 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun yang akan depan dipikir saiki. Nah itu loh manusia. Padahal firman Tuhan katakan apa? Susah sehari cukup sehari. Tapi tidak bisa Pak, tidak bisa. Pikir terus. Nah itu yang membuat kita itu tidak merasakan mengucap syukur. Kita tidak merasa cukup seperti itu. Bapak kan persiapan, dia persiapan, tapi jangan seperti itu. Jadi dikatakan seperti ini, orang diberi kuasa untuk menikmati berkat Tuhan. Orang yang merasa cukup, badannya sehat, ada uang, dia bisa kelencer, ya kan? Cukup. Mau beli apa yang dibutuhkan ada, karena semuanya cukup seperti ini.
diberi kuasa untuk menikmati. Ini loh Bapak Ibu yang jauh lebih baik daripada kalau kita diberi berkelimpahan, tapi kalau kita tidak diberi kuasa untuk menikmati. Pokok mengatakan apa? Ya sia-sialah hidupmu. Engkau dikasih itu berkelimpahan, tapi yang menikmati orang lain. Loh, kan tidak apa-apa Pak, istri anakku yang menikmati. Ya tidak bisa seperti itu Bapak kalau engkau bekerja, ya kamu harus bisa menikmati. Jangan kalau misalkan engkau bekerja banting tulang, istrimu yang melenceng terus, tapi engkau jogo di rumah. Lah itu kan banyak seperti itu. Anakmu shopping terus, jalan-jalan, tapi engkau apa? Sampai di rumah capek, ya sudah di rumah aja, kerja tidur, itu aja pekerjaannya. Karena apa? Tidak diberi kuasa untuk menikmati. Tapi di sini kalau kita merasa cukup, kita diberi kuasa untuk menikmati. Karena apa? Ya sudahlah, kita nak mikir yang ke depan, yang ada aja kita bisa nikmati. Itu. Dan yang terakhir di sini apa? Orang cukup itu menjadikan Tuhan itu sebagai harta yang berharga. Karena apa? Kalau orang itu tidak merasa cukup, itu terus dia akan melaksanakan banyak kegiatan, sehingga tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan itu yang saya lihat. Orang-orang yang terlalu sibuk itu tidak ada waktu untuk Tuhan. Bahkan saya lihat hamba-hamba Tuhan yang memiliki jam terbang untuk khotbah banyak. Saya pikir gini, kapan ikut untuk bersekutunya dengan Tuhan itu loh, kapan? Karena apa yang Tuhan inginkan, engkau diberikan cukup, itu supaya apa? Ada waktu untuk Tuhan. Ada banyak kan, kalau kita terlalu sibuk, kita tidak bisa lagi ada waktu untuk Tuhan. Tuhan diberikan sisa waktu. Betul? Betul. Berarti salah nih. Ya kan? Banyak kali kan seperti itu. Kalau kita sudah sibuk, Tuhan itu diberikan sisa waktu kita. Bahkan kalau berdoa itu cepat masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau tanyain, loh aku tadi itu enggak tahu bahasa apa itu. Kalau bisa seperti itu, karena apa? Cepat masuk dalam hadirat Tuhan. Karena apa? Terlalu capek. Tapi kalau kita merasa cukup, itu kita menyediakan ada banyak waktu untuk Tuhan. Amin. Penyebab orang yang tidak bisa mencukupkan diri itu apa sih? Penyebabnya itu apa? Orang yang tidak bisa mencukupkan diri. Yang pertama yang saya pelajari gaya hidup. Ya, gaya hidup. Di dalam Amsal 21 ayat yang ke-17 berkata seperti ini, menjelaskan orang yang mencintai kesenangan dan kemewahan pada akhirnya akan jatuh dalam kemiskinan dan kesulitan. Itu. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Seperti ini loh Bapak Ibu. Yang menjadi penyebab orang tidak bisa mencukupkan diri itu apa? Gaya hidup. Gaya hidup yang gimana Pak? Hedonisme. Orang yang senang terus kesenangan seperti itu. Terus apa? Gengsi. Punya tas kalau tidak bermerek tak bisa. Bu, betul nggak? Iya betul. Nah, jujur di hadapan Tuhan. Itu. Jadi inginnya senang-senang, gaya hidupnya itu tidak bisa berubah. Kalau memang masalah ekonominya agak turun, ya jangan terus dikejar seperti yang sebelumnya waktu kau hidupnya itu lebih. Jadi gaya hidup itu harus dirubah. Kan ada banyak orang yang tidak bisa merubah gaya hidupnya. Loh, kalau dulu itu hidupnya mungkin waktu itu posisi ekonominya bagus, tapi sekarang ekonominya lagi turun, tapi gaya hidup tidak bisa berubah. Nggak mau pergi ke salon yang ada di kampung, tetap salonnya yang dulu. Jadi rambutnya tetap disasar seperti abanan gitu. Ya kan? Disemir apa ya seperti itu. Supaya kelihatan trendy seperti itu. Nah itu gaya hidup. Terus gengsi. Ya gengsi Pak. Kalau aku
pakai mobilnya model sejuta umat ya, pakai mobilnya itu yang banyak orang yang tidak pakai itu loh Pak. Misalkan trailer, kan luar biasa Pak kalau saya pakai itu. Jadi berubah gaya hidup. Terus yang berikutnya itu apa? Yang menjadi penyebab orang itu tidak bisa mencukupkan diri, iri hati melihat orang diberkati. Ya. Yakobus 3 ayat 16 seperti dikatakan seperti ini, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Jadi banyak kali apa kita merasakan itu iri hati. Ini loh yang membuat kita tidak bisa mencukupkan diri. Padahal porsinya itu sudah Tuhan berikan kamu, ini loh cukupnya ini. Kamu saja mulu jangan teman-teman. Kalau kamu ambilnya itu sampai terlalu banyak pekerjaan ini, nanti kamu jadi masalah. Tapi diambilnya banyak, lebih banyak lagi supaya apa? Bisa seperti tetangga sebelah, bisa seperti itu, bahkan sesama saudara itu bisa bersaing. Karena apa? Ada iri hati. Itu yang tidak bisa mencukupkan diri. Makanya banyak-banyak orang yang ketangkap, bahkan pejabat yang ketangkap itu kan gara-gara seperti itu. Gaya hidup, kemudian apa? Pejabat itu bisa punya rumah yang seperti ini, punya kendaraan yang luar biasa bagusnya. Kenapa kok saya nggak bisa? Nah itu istrinya katakan, ayo Pak, gas terus aja Pak. Kapan lagi kita bisa? Karena apa? Waktu kita cuma 5 tahun Pak. Kalau nggak gitu, kita nanti balik lagi setelan pabrik Pak, jadi kiriman. Nah ya coba Pak, itu kita sudah keluarkan uang banyak ya Pak. Itu ada, karena ada iri hati. Itu yang menjadi penyebab kita tidak bisa merasakan cukup. Ya Bu, tolong suamimu kalau sudah bekerja, tidak usah, tidak apa-apa lah. Kalau memang sudah Tuhan berkati, apa yang sudah ada ya disyukuri. Jadi jangan dikurangi terus suaminya. Jangan ada konspirasi juga sama istri melakukan hal-hal gimana ya supaya kita bisa seperti itu, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak berkenan di hati Tuhan. Seperti melakukan apa ya, korupsi. Dikatakan apa? Kalau engkau melakukan iri hati, di mana ada iri hati mementingkan diri sendiri, di situ akan kekacauan dan segala perbuatan jahat. Hidupmu akan jadi kacau. Dan akan melakukan apa? Perbuatan jahat. Bahkan banyak kali gara-gara iri hati itu kita bisa melakukan hal-hal yang tidak baik kepada saudara kita. Ya kan? Iri kepada teman kerja kita, akhirnya apa? Kita membunuh dia, dalam arti bukan membunuh jiwanya, tapi membunuh karirnya dia. Gara-gara apa? Iri hati. Kenapa dia itu kok bisa naik jabatan cepat-cepat seperti itu? Maka kita menggunakan cara-cara yang jahat untuk menjatuhkan dia. Seperti ini. Karena apa? Kita tidak merasa cukup dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Kalau memang kita mau berprestasi, ya tunjukkan prestasimu, nggak usah kita iri hati. Kalau memang Tuhan berikan apa cukup di sini, ya sudah nikmati apa yang sudah Tuhan berikan, cukup. Sekarang apa akibat kalau kita selalu merasa tidak cukup? Akibatnya itu apa? Ya pasti di sini kita jatuh ke dalam dosa. Di dalam Amsal 15 ayat yang ke-27, Amsal 15 ayat yang ke-27 berkata seperti, siapa serakah akan keuntungan mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Jadi siapa serakah akan keuntungan, itu dikatakan siapa lobah akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Ini tuh. Kalau kita itu serakah, ya Bapak Ibu, akan keuntungan, itu rumah tangga akan jadi kacau. Seperti yang saya katakan tadi, apakah rumah tangga di mana kalau suaminya sampai ketangkap karena melakukan tindakan-tindakan jahat, itu rumah tangganya tidak kacau. Bahkan anak-anaknya pun itu jadi menanggung malu kalau orang tuanya sampai pakai rompi oranye, ya kan? Anaknya itu sampai malu.
Kalau sekolah takut dibully karena apa? Orang tuanya ada di penjara. Ini loh yang menjadi penyebabnya kalau kita tidak merasa cukup. Dikatakan siapa loba akan keuntungan gelap, ya, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Jadi jaga ini Bapak Ibu, supaya kita belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Yang berikutnya apa? Akibat kalau kita selalu merasa tidak cukup, hidup dalam kekhawatiran. Kenapa? Kalau orang yang tidak merasa cukup itu khawatir terus. Seperti yang saya katakan tadi, gimana masa depan anak-anak saya, gimana masa depan saya. Jadi khawatir dan khawatir. Akhirnya apa? Dia gelap mata melakukan apa saja untuk menggapai apa yang dia inginkan, termasuk hal-hal yang tidak berkenan dari Tuhan, itu dia lakukan. Seperti contohnya saya katakan tadi, korupsi itu kan tidak berkenan dari Tuhan. Katakan siapa loba keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, dan dia tidak memikirkan bahwa efek daripada apa yang dia lakukan itu akan menghancurkan rumah tangganya dan menghancurkan nama baiknya. Tapi di Indonesia itu para orang-orang yang melakukan seperti itu sudah urat malunya putus sudah, ya. Beda dengan yang di negara seperti di Jepang. Kalau dia melakukan hal seperti itu, dia langsung mundur. Coba sekarang Bapak Ibu lihat itu orang-orang yang melakukan tindakan itu di Bogor bisa pringisan, bisa bangga. Tapi pikir piye tuh Ibu? Padahal itu anak-anaknya tertekan. Benar, kasihan. Jangan kita tuh melakukan hal seperti itu. Jadi kalau kita tidak merasa cukup, itu hidup itu selalu dalam kekhawatiran terus. Kita akan hidup dalam dosa. Yang kedua, hidup dalam khawatir. Terus khawatir dan khawatir. Jadi belajar untuk cukup. Karena kalau seperti yang saya katakan, kalau kita merasa cukup, maka kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Amin. Tapi kalau kita khawatir, firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta itu berapa? Cuma 45 cm loh Bapak Ibu. Kita bisa enggak? Dikatakan apa? Bisa menambah sehasta 45 cm. Kita melangkah, enggak bisa. Orang seperti itu, gambarnya seperti itu. Kalau orang khawatir itu. Jadi jangan kita itu khawatir. Karena apa? Aku kok tidak cukup, aku tidak cukup. Tapi percaya bahwa semuanya itu, kalau memang kita bisa mengatur semuanya itu, pasti bisa cukup. Yang berikutnya apa? Kalau kita tidak bisa merasa cukup, hati kita itu terikat dengan harta. Ya, hati kita itu akan terikat dengan harta. Kalau kita tidak merasa cukup, hati kita itu akan terikat dengan harta. Jadi di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10, nanti bisa baca di rumah. Jadi karena kita cinta akan uang, itu pusat kita itu cuma di harta dan harta aja. Karena apa? Karena kita merasa tidak cukup. Kalau kita merasa cukup, maka kita tidak akan pernah terus mengejar harta dan harta seperti itu. Kita ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan porsi menurut kebutuhan kita. Jadi di sini apa? Yang pasti, kalau kita terikat dengan harta, seperti apa yang dituliskan di dalam Lukas 12, 16 sampai 21, itu Tuhan bisa tidak memberikan kita kuasa untuk menikmati. Di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21, Bapak Ibu bisa baca. Tapi saya bacakan khususnya di ayat yang 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi ini orang yang Tuhan memberikan perumpamaan. Orang itu mengumpulkan harta, jadi hasil panennya ditaruh di dalam lumbung. Lumbungnya itu kurang ditambah lagi, lumbungnya tambah lagi. Akhirnya dia katakan apa? Wes saiki jiwaku, sekarang kau bisa tenang, bisa menikmati segala apa yang sudah ada. Tapi Tuhan katakan apa? Hari ini juga kau pulang mati. Gitu. Kalau sudah seperti itu, bisa nggak kita nikmati? Tidak bisa. Karena apa? Hatinya itu terikat dengan harta.
Ya, jangan sampai Bapak Ibu kita selama hidup itu tidak menikmati berkah dari Tuhan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita harus hidup cukup? Ya, yang pertama kita harus hidup cukup itu yang pertama kita buat skala prioritas. Buat skala prioritas. Yesaya 55 ayat kedua. Yesaya 55 ayat yang kedua. Sudah, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Sekali lagi, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Ini berkata mengenai apa? Loh, kalau kamu belanja sesuatu yang bukan roti itu kan berarti yang kamu belanjakan itu bukan skala prioritasmu, yaitu kebutuhanmu, tapi keinginanmu. Firman Tuhan mah, untuk apa seperti itu? Upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Jadi bukan berarti kita tidak boleh pergi, tapi apa yang menjadi kebutuhan kita untuk kelangsungan hidup itu harus kita penuhi terlebih dahulu. Jangan kita itu dalam arti apa? Pak, saya mau pergi ke luar negeri, tapi engkau makan aja 1 hari 1 kali. Nah itu kan salah. Skala prioritasnya itu sudah salah. Jadi jangan melakukan hal seperti itu. Kalau engkau lakukan seperti itu yang membuat engkau nanti hidup mungkin tidak merasa cukup. Ya. Jadi skala prioritas. Kebutuhan terlebih dahulu baru keinginan. Makanya itu kalau anak-anak sekolah diajarkan namanya ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder sama tersier. Nah itu. Jadi kebutuhan primer itu harus terpenuhi. Baru ada nanti meningkat kebutuhan sekunder, baru nanti kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu apa ya? Makan, pakaian, rumah, itu yang utama. Baru nanti kebutuhan sekunder itu apa? Kalau misalkan kita mau beli motor, beli mobil itu. Kemudian kebutuhan tersier apa? Kita mau pergi rekreasi, itu kebutuhan tersier. Jangan dibalik-balik itu. Kalau kita bolak-balik, kita tidak menyesuaikan dengan segala prioritas, maka kita akan mengalami masalah di dalam hidup kita dan masalah di dalam hidup keluarga Bapak Ibu. Dan yang berikutnya itu apa? Bagaimana kita harus hidup cukup, menyesuaikan diri dengan keadaan. Ya, menyesuaikan diri dengan keadaan. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-11 bagian B. Filipi 4 ayat yang ke-11 bagian B. Mungkin bagi multimedia bisa. Filipi 4 ayat yang ini. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi jangan paksakan hidupmu untuk meraih apa yang seharusnya kau tidak bisa raih. Kamu akan sampai sendiri. Jadi belajar cukup seperti itu. Bahkan kalau kita baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 22-23, Paulus itu mengajarkan waktu kalau dia itu menginjil kepada orang Yunani seperti orang Yunani, kepada orang Yahudi seperti orang Yahudi, kalau dia berhadapan sama orang lemah seperti orang lemah, dalam arti apa? Bisa menyesuaikan diri. Seperti yang saya katakan tadi, jangan Bapak Ibu tetap mempertahankan gaya hidup gengsimu, tapi kita bisa menyesuaikan diri. Kalau dulu kita makan ya itu di resto, sekarang apa lah kalau kita makannya itu di warung, disesuaikan. Kalau kita tetap seperti itu tidak bisa menyesuaikan, ya kita akan mengalami masalah sendiri. Jadi kita belajar untuk mencukupkan dengan apa yang ada. Ada seseorang yang saya kenal
gajinya tidak sampai 5 juta, tapi beli iPhone-nya itu 16 juta. Saya pikir, lo itu apa? Lo teman-temanku lo belinya semuanya seperti itu. Karena apa? Karena gengsi gaya hidup. Akhirnya dia pontang-panting, karena untuk biaya hidup setiap bulannya biarpun dia bujangan, dia akan mengalami banyak masalah. Gaji tidak sampai 5 juta, tapi beli iPhone-nya 16 juta. Itu kan kebangetan, tidak bisa menyesuaikan diri. Ya sudah lah, beli aja kalau memang itu dibutuhkan. Ya beli handphone aja yang harganya 2 juta, asal bunyi kan sudah selesai. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Jangan paksakan. Nah ini yang utama juga. Bagaimana kita harus hidup? Jangan hutang. Ya, bagaimana supaya kita bisa mencukupkan, harus hidup cukup, itu jangan hutang. Apalagi sekarang kalau gampang Bapak Ibu, kalau kita mau pinjam pakai pinjol, ya kan? Nah, itu ada kartu kredit, kartunya tipis. Tapi nanti itu namanya orang-orang tamu yang tidak diundang itu selalu datang dan korektor. Wah itu. Nah itu loh orang yang tidak bisa merasakan hidupnya cukup. Jadi jangan hutang. Di dalam Roma 13 ayat 8a bunyinya seperti ini. Roma 13 ayat 8a. Ya, jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Jadi janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Jadi jangan Bapak Ibu, kalau engkau melihat saudaramu atau temanmu yang memang hidupnya mungkin lebih dari Bapak Ibu, kemudian engkau berusaha untuk menyamai dengan cara hutang. Jangan lakukan itu. Engkau akan mengalami banyak masalah di dalam hidup nanti. Ya, jangan hutang. Dan yang berikutnya apa? Bagaimana kita harus hidup cukup? Ya pasti kita harus kerja. Kerjanya, ya kita kerja keras, harus juga kerja cerdas. Kerja keras sama kerja cerdas. Lupa, kok orang kerja keras sama kerja cerdas? Orang kerja keras itu ya, kamu pagi sampai malam kerja, misalkan buka toko, ya itu kerja keras seperti itu. Kerja cerdas itu gimana? Kita itu harus bisa menciptakan peluang kerja buat kita sendiri. Itu kerja cerdas. Ya. Di dalam Amsal 22 ayat yang ke-29 bunyi seperti ini. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ini orang yang memiliki keahlian. Ya. Amsal 22 ayat ke-29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Jadi kita harus pintar untuk mencari peluang. Dan jangan, kalau memang Bapak Ibu punya keahlian, itu jangan disimpan. Karena Pak, aku sudah punya pekerjaan ini kok. Ya sudah, nikmati aja, misalkan jadi karyawan. Sudah tetap jadi karyawan. Kalau memang bisa punya keahlian, misalkan masa ya tidak apa-apa. Karena apa? Di zaman sekarang ini Bapak Ibu, kita tidak bisa mengandalkan penghasilan dalam rumah tangga itu dari satu sumber. Ya, paling tidak itu kita punya minimal 2. Kalau satu itu lagi tertutup atau lagi seret, yang satunya itu masih bisa. Kalau satu aja, cuma satu punya pekerjaan, kalau ini lagi mampet, ya mampet terus sudah. Maka itu kita harus punya lagi, bahkan kalau bisa itu lebih daripada 2. Kalau memang kita mampu untuk mengerjakannya itu. Dengan cara gimana? Yaitu kita harus bisa menciptakan peluang kerja. Bagaimana menciptakan peluang kerja, Pak? Ya dengan kalau kita waktu berbicara sama teman-teman itu lagi membutuhkan apa? Aku ini loh, misalkan temannya aku tuh kepingin ya, kalau ada orang yang bisa nganterin aku masakan, padahal Bapak Ibu pintar masak. Nah itu kan juga peluang. Awalnya pendiri daripada Aqua itu karena keluar daripada banyak orang luar negeri
dari yang dia dengar. Karena setiap kali dia minum air PDAM itu mules. Maka itu dia menciptakan air yang dari sumber mata air. Waktu dia menciptakan atau dia membuat air minum, ya, ini banyak orang yang mencibir dia. Katakan apa? Bagaimana sekarang air satu botol harganya waktu itu 200 rupiah, ya 200 rupiah. Padahal 1 meter kubik air PDAM itu nilainya nggak sampai 100 rupiah. Itu adalah prospek yang gila, orang banyak katakan seperti itu. Tapi dia tetap percaya bahwa apa yang dia lakukan ini akan menghasilkan peluang yang cukup luar biasa buat hidupnya. Kenyataannya apa? Sekarang kan banyak air minum yang istilahnya berterbangan di sini, banyak yang berjualan air minum karena ada orang yang mau merintis seperti itu. Jadi ciptakan. Ketika dia mulai buka air minum aqua itu, orang akhirnya minum, sehingga orang-orang yang dulu minumnya merebus air PDAM berganti dengan air minum kemasan seperti ini. Bahkan sekarang mungkin hampir ya di kota besar orang-orang tidak minum air PDAM tapi minum air kemasan. Ada orang yang menciptakan peluang kerja. Jadi Bapak Ibu, kalau memang ada peluang kerja supaya kau hidup cukup, kerjakan, jangan kau simpan. Ya, kita harus kerja keras sama kerja cerdas. Dan yang terakhir, bagaimana kita harus hidup cukup? Ya, kita harus hemat. Amsal 21 ayat yang ke-20 bunyinya seperti ini. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal atau bodoh itu memboroskan. Jadi kita itu harus bisa menabung untuk cukup, hidup kita cukup. Jangan kita boroskan uang kita. Banyak kali orang kalau sudah diberkati, dia berusaha untuk menghabiskan dalam waktu yang singkat. Itu firman Tuhan mengatakan apa? Itu adalah orang yang bebal, orang yang bodoh kalau mau memboroskan. Sehingga akan mengalami hidup kesusahan. Tapi biarlah kita itu belajar untuk mencukupkan diri. Cukup itu bukan berarti menyerah atau berhenti bermimpi. Ya, kita boleh bermimpi, ingin ini boleh. Bukan berarti kalau cukup berarti kita sudah, ya sudah. Katanya firman Tuhan katakan cukup, ya sudah berhenti sampai sini. Bukan berarti seperti itu. Kita itu harus memiliki mimpi. Tapi kita itu dalam mengelola, kita harus mencukupkan dengan apa yang ada di dalam hidup kita. Itu. Kalau kita tidak punya mimpi, ya kita ya tetap seperti itu aja. Kita harus punya mimpi. Wah, kepingin ya punya usaha seperti ini, ya kerjakan seperti itu. Karena firman Tuhan katakan apa? Kita harus kerja keras sama kerja cerdas. Tapi kita harus punya mimpi. Bukan berarti kita berhenti bermimpi. Cukup berarti tetap bekerja, tetap bertumbuh, tetapi tidak kehilangan damai sejahtera karena terus mengejar hal-hal yang tidak pernah memuaskan lagi. Dan orang yang mengenal Tuhan akan berkata, aku mungkin tidak memiliki sesuatu yang kuinginkan, tetapi dalam Tuhan aku memiliki sesuatu yang kubutuhkan. Ya, ini yang harus kita pegang, bahwa di dalam Tuhan itu tidak pernah berfirman mengatakan apa? Aku akan mencukupi keinginanmu. Tapi Tuhan mengatakan apa? Aku akan mencukupi segala kebutuhan. Maka itu belajarlah untuk mencukupkan diri. Dengan situasi ekonomi negara yang seperti ini, belajar kita untuk mencukupkan diri. Yang pasti Bapak Ibu, jangan sampai kita berhutang. Apalagi suku bunga naik, hanya orang menjerit, ya kan? Buat skala prioritas dalam hidupmu. Kalau itu memang bukan kebutuhan, keinginan, kalau memang itu ada yang kita lebih butuhkan, jangan itu diambil dulu, tapi penuhi kebutuhanmu dulu. Kalau memang itu dipakai untuk biaya sekolah anak, jangan kamu ngajar dulu. Karena saya pernah ngalami ini skala prioritas. Dengan saudara-saudara, mobilmu terus tua, faktor tua. Karena saya punya skala prioritas, anak saya harus selesai dulu sekolahnya. Nah, kalau saya ambil mobil, beli mobil, kemudian saya harus nyicil
Anak saya juga membutuhkan banyak biaya. Nanti saya tidak bisa nyicil, akhirnya saya mencicil. Nah itu, ya kan? Makanya itu skala prioritas. Sampai cukup lama saya tidak ganti mobil itu 19 tahun mobil saya tidak ganti. Karena apa? Skala prioritas. Anak harus selesai dulu. Saya tidak mau ambil itu. Jadi menyesuaikan diri dengan keadaan. Saya tidak perlu gengsi. Saya mau makan di mana aja tidak masalah. Di pinggir jalan tidak masalah. Tidak selalu di resto. Saya sesuaikan dengan apa yang menjadi isi dompet saya. Nah itu. Karena apa? Kalau gaya hidup itu tidak berubah, maka kita akan mengalami kehancuran sendiri. Kerja keras, kerja cerdas, dan kita hemat. Tabung Bapak Ibu, jangan boroskan. Kalau memang ada lebih, kita tabung, kita tabung. Karena Tuhan mengatakan apa itu? Kau adalah orang yang bijaksana. Kalau kau habiskan, kau boroskan, Tuhan mengatakan apa? Kau adalah orang yang berbal, yang memboroskan apa yang ada. Ya, cukupkanlah dirimu supaya kau tidak mengalami masalah di kemudian hari. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Ia sama dengan orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Saya undang pemain musik maju ke depan.